Selamat siang, saya Tani Safira dari kelas reguler A. Hari ini akan membahas materi pasca UTS, yaitu ekonomi politik negara Kanada, Meksiko, Venezuela, Kuba, Kolombia, Brasil, dan juga Bolivia. Nah, pertama adalah Kanada. Kanada menganut sistem pemilihan first past the post atau FPTP atau sistem pluralisme sederhana. Nah, dalam sistem ini negara dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan yang disebut ridings atau konstituensi. Dan setiap riding itu memilih satu anggota parlemen untuk mewakilinya di House of Commons. Jadi kandidat yang memperoleh suara terbanyak di daerahnya akan menjadi pemenang, meskipun jumlah suaranya tidak mencapai mayoritas absolut. Nah, sistem itu digunakan di negara parlementer seperti Kanada. Namun, kerap dikritik karena bisa menghasilkan pemerintahan mayoritas meskipun tidak didukung oleh mayoritas suara nasional. Kanada menyelenggarakan pemilu federal untuk memilih anggota parlemen yang kemudian menentukan Perdana Menteri, pemilu provinsi untuk memilih legislatif tingkat provinsi, serta pemilu lokal untuk memilih wali kota dan juga anggota Dewan Kota. Dalam arena politik nasional, Kanada memiliki 5 partai politik utama. Partai Liberal berhaluan tengah-kiri dan dikenal sebagai kekuatan politik dominan. Meskipun pada Januari 2025, Justin Trudeau mengundurkan diri sebagai pemimpin partai dan Perdana Menteri. Partai konservatif yang berhaluan kanan tengah kini menjadi oposisi utama di bawah kepemimpinan Pierre Poilievre. New Democratic Party atau NDP berhaluan kiri dan fokus pada kebijakan progresif seperti kesejahteraan sosial dan juga isu lingkungan. Bloc Québécois merupakan partai nasionalis regional yang hanya mencalonkan kandidat di Quebec dan memperjuangkan kepentingan provinsi tersebut. Terakhir, Partai Hijau mentitikberatkan pada isu lingkungan dan juga keadilan sosial meskipun jumlah kursinya di parlemen masih kecil. Nah, dari sisi ideologi politik, Kanada merupakan negara demokrasi liberal yang menjunjung tinggi kebebasan, HAM, dan juga kesetaraan. Sistem pemerintahannya berbentuk federalisme, di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan juga provinsi. Meskipun merupakan monarki konstitusional dengan Raja Charles III sebagai kepala negara, kekuatan simbolik itu diwakili oleh gubernur jenderal, sementara pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri dan juga parlemen terpilih. Dalam sistem multipartai, Kanada menunjukkan pluralisme politik dengan spektrum ideologi yang beragam. Dari kiri ada NDP dan juga Green Party, dan di tengah kiri ada liberal, kanan tengah ada konservatif, hingga nasionalis Quebec atau juga disebut sebagai Bloc Québécois. Sistem ekonomi politik Kanada merupakan ekonomi pasar campuran yang menggabungkan sektor swasta dengan intervensi pemerintah. Pemerintah tetap mengatur sektor-sektor strategis seperti perbankan, energi, dan juga transportasi publik melalui perusahaan milik negara yaitu Crown Corporation. Kanada sangat bergantung pada sumber daya alam seperti minyak, gas, dan juga mineral sebagai pilar utama PDB-nya. Negara ini juga aktif dalam perdagangan internasional dan memiliki sejumlah perjanjian perdagangan seperti USMCA, CETA, dan juga CPTPP. Sisi lain, Kanada ini juga memiliki sistem kesejahteraan sosial yang kuat, termasuk layanan kesehatan universal dan juga jaminan sosial. Dalam kebijakan luar negeri, Kanada dikenal sebagai negara yang mendukung kerjasama internasional, multilateralisme, dan juga perdamaian global. Kanada memiliki hubungan erat dengan Amerika Serikat, baik dari segi perdagangan maupun keamanan. Meskipun sempat menghadapi kebijakan proteksionis dari pemerintahan AS, hubungan bilateralnya tetap penting bagi ekonomi Kanada. Kanada juga aktif di berbagai organisasi internasional seperti PBB, NATO, dan juga G7. Dan di sisi isu kontemporer, Kanada menghadapi beberapa tantangan utama. Pertama, isu indigenous people yang masih menjadi perhatian, terutama terkait hak atas tanah, rekonsiliasi atas sejarah kelam sekolah asrama, dan juga ketimpangan sosial ekonomi masih tinggi. Kedua, isu perubahan iklim yang menimbulkan dilema antara perlindungan lingkungan dan juga ketergantungan ekonomi pada industri energi fosil, meskipun transisi ke energi terbarukan terus diupayakan. Nah, jadi kesimpulannya, Kanada adalah negara demokratis dengan sistem pemerintahan yang stabil, ekonomi yang maju, dan juga peran aktif dalam urusan global.
Yang kedua adalah negara Meksiko, di mana ekonomi politik Meksiko merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan transisi dari model ekonomi yang proteksionis ke arah liberalisasi yang insentif. Jadi, pada awal abad ke-20 hingga pertengahan abad 1980-an, Meksiko menganut strategi substitusi impor, di mana negara melindungi industri dalam negerinya melalui tarif tinggi dan juga pembatasan impor. Negara memiliki peran dominan dan juga dalam perekonomian, termasuk dalam sektor energi, transportasi, dan juga telekomunikasi. Namun, krisis utang pada awal 1980-an mendorong Meksiko untuk mengadopsi kebijakan penyesuaian struktural yang dipromosikan oleh IMF dan juga World Bank, termasuk deregulasi, privatisasi BUMN, dan juga pembukaan pasar untuk investasi asing. Nah, jadi sejak saat itu tuh Meksiko menjadi salah satu negara Amerika Latin yang paling agresif dalam mengintegrasikan ekonominya ke pasar global. Bergabungnya Meksiko ke dalam perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara atau NAFTA pada tahun 1994 yang kemudian menjadi USMCA pada 2020, memperkuat hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat dan juga Kanada. Dan juga perjanjian itu memfasilitasi pertumbuhan sektor manufaktur, khususnya di bidang otomotif, elektronik, dan juga maquiladora atau pabrik yang memproses barang ekspor di wilayah perbatasan. Dan juga banyak perusahaan multinasional memilih berinvestasi di Meksiko karena upah tenaga kerjanya yang kompetitif dan juga berdekatan dengan pasar AS. Namun di balik pertumbuhan ekonominya yang stabil, Meksiko menghadapi tantangan struktural yang cukup kompleks. Ketimpangan ekonomi antara wilayah utara dan selatan masih mencolok, di mana wilayah utara itu lebih terindustrialisasi dan juga maju. Sementara selatan tertinggal dengan ketergantungan pada sektor pertanian dan juga informal. Meksiko juga bergulat dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan masalah ketenaga kerjaan informal yang luas. Selain itu, meskipun pemerintah telah membuka sebagian sektor energi untuk investasi swasta, sejak reformasi energi 2013, negara masih mempertahankan kontrol besar melalui perusahaan milik negara seperti Pemex, minyak dan gas, dan juga CFE atau listrik. Hal ini mencerminkan adanya dualisme dalam sistem ekonomi, di mana di satu sisi mengusung pasar bebas, namun di sisi lain tetap mempertahankan nasionalisme ekonomi dalam sektor strategis. Dari sisi politik, ekonomi Meksiko tidak dapat dipisahkan dari dinamika kekuasaan dan institusi negara. Isu korupsi, kekerasan yang terkait dengan kartel narkoba, serta lemahnya sistem hukum dan penegakan keadilan menjadi hambatan serius bagi stabilitas politik dan kepercayaan investor. Pemerintah yang berkuasa seperti di bawah Presiden Andrés Manuel López Obrador atau AMLO mencoba menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi yang inklusif dengan proteksi terhadap kepentingan nasional, termasuk dengan mengkritik liberalisasi berlebihan yang dianggap merugikan rakyat kecil. Kebijakan populis seperti perluasan program kesejahteraan, pembangunan infrastruktur nasionalis, serta pengutaraan BUMN menunjukkan bahwa ideologi nasionalisme itu masih memiliki tempat dalam ekonomi politik Meksiko. Dan selanjutnya adalah negara Venezuela, di mana ekonomi politik Venezuela ditandai oleh ketergantungan yang sangat tinggi pada sektor minyak bumi dan dinamika politik yang sangat dipengaruhi oleh pemerintah populis dan otoriter. Jadi sejak abad 20, terutama setelah nasionalisasi industri minyak pada tahun 1976 melalui pembentukan perusahaan negara PDVSA, Petróleos de Venezuela S.A. Minyak menjadi tulang punggung ekonomi nasional dan sumber utama pendapatan negara. Namun, ketergantungan ini membuat Venezuela sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Ketika harga minyak tinggi, pemerintah mampu membiayai berbagai program sosial dan subsidi besar-besaran. Namun, ketika harganya anjlok, ekonominya langsung terpukul keras. Jadi, kondisi ini juga diperparah oleh manajemen ekonomi yang buruk, korupsi, juga kebijakan populis yang tidak berkelanjutan. Sejak era Presiden Hugo Chavez atau pada tahun 1999 sampai 2013, Venezuela menerapkan model ekonomi sosialisme abad ke-21 yang menekankan kontrol negara atas sektor-sektor strategis, nasionalisasi perusahaan swasta, serta distribusi kekayaan melalui program kesejahteraan yang masif. Dan kebijakan itu sempat populer karena berhasil mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan juga pangan. Namun dalam jangka panjang, pendekatan tersebut menyebabkan distorsi ekonomi yang serius, seperti turunnya produktivitas, larinya investasi asing, serta merosotnya kapasitas industri nasional. Dan pemerintah
Penerusnya itu yang bernama Nicolas Maduro melanjutkan arah kebijakan ini, namun dengan semakin melemahnya ekonomi dan memburuknya krisis politik dan sosial. Nah, jadi kombinasi dari sanksi sosial, hiperinflasi yang ekstrim, kelangkaan barang-barang pokok, dan juga runtuhnya layanan publik telah menyebabkan krisis kemanusiaan besar di Venezuela. Jutaan warga Venezuela itu telah meninggalkan negaranya dalam satu dekade terakhir akibat kondisi ekonominya yang sangat buruk. Selain itu, PDVSA yang dulu tuh menjadi simbol kebanggaan nasional, kini tuh menghadapi keruntuhan operasional akibat korupsi, mismanagement, dan juga minimalnya investasi. Secara politik, kekuasaannya semakin terpusat di tangan eksekutif, telah melemahkan lembaga-lembaga demokrasi dan memperparah ketidakstabilan politik yang ada, yang pada akhirnya turut memperburuk iklim usaha dan juga mempersempit ruang gerak bagi ekonomi pasar. Nah, dengan demikian, politik Venezuela mencerminkan kegagalan dalam membangun struktur ekonomi yang berkelanjutan dan institusi politik yang akuntabel. Negara selanjutnya adalah Kuba, di mana ekonomi politik Kuba sangat dipengaruhi oleh sistem sosialisme yang dikembangkan sejak revolusi Kuba pada tahun 1959 di bawah kepemimpinan Fidel Castro. Negara itu mengambil alih kepemilikan atas hampir seluruh aset produksi, termasuk industri, pertanian, dan juga layanan publik. Jadi selama beberapa dekade, Kuba mengandalkan dukungan ekonomi dari Uni Soviet, termasuk dalam bentuk subsidi minyak dan juga akses pasar. Setelah kejatuhan Uni Soviet pada awal 1990-an, Kuba mengalami krisis ekonomi parah yang kenal sebagai periode khusus dan mulai membuka diri secara terbatas terhadap investor asing dan juga sektor swasta kecil. Namun, meskipun begitu, ekonomi tetap didominasi oleh negara dengan kontrol ketat terhadap mata uang, harga dan perdagangan luar negeri. Di bawah pemerintahan Raul Castro dan kemudian Miguel Diaz-Canel, reformasi ekonomi dilakukan secara bertahap, termasuk pengakuan atas usaha kecil swasta dan upaya menyatukan sistem mata uang ganda. Namun, sanksi ekonomi dari Amerika Serikat, ketergantungan pada pariwisata dan juga pasca pandemi COVID-19 semakin membebani ekonomi negara. Secara politik, Partai Komunis Kuba tetap memonopoli kekuasaan dan juga keterbukaan ekonomi tidak diikuti oleh liberalisasi politik yang berarti, sehingga menciptakan ekonomi politik yang sangat terpusat dan juga tertutup. Next adalah negara Kolombia, di mana ekonomi politik Kolombia itu mencerminkan ketegangan antara pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dan tantangan keamanan serta ketimpangan sosial yang terus berlangsung. Secara ekonomi itu, Kolombia itu mengadopsi sistem pasar bebas dengan kebijakan pro investasi, deregulasi, dan perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara, termasuk Amerika Serikat. Negara itu juga memiliki sektor ekspor utama seperti minyak, batu bara, kopi, dan juga bunga. Namun, konflik bersenjata selama puluhan tahun itu antara pemerintah, kelompok pemberontak seperti FARC, paramiliter juga kartel narkoba, telah menciptakan ketidakstabilan politik dan sosial yang kompleks. Meskipun proses perdamaian dengan FARC pada tahun 2016 membawa harapan, tantangan keamanan itu masih ada, termasuk kehadiran kelompok bersenjata lainnya dan kekerasan kepada aktivis. Jadi ketimpangan ekonomi tetap tinggi dengan wilayah pedesaan yang sering tersingkirkan. Pemerintah Kolombia juga menghadapi tekanan untuk melakukan reformasi perpajakan dan juga sosial, terutama setelah gelombang protes besar-besaran pada tahun 2019 sampai 2021. Dan dalam konteks ekonomi politik, Kolombia menunjukkan kombinasi antara pertumbuhan ekonomi berbasis pasar dan kelemahan institusi yang masih bergumul dengan warisan konflik dan ketidakadilan struktural. Dan negara selanjutnya adalah Brazil, di mana ekonomi politik Brazil itu mencerminkan dinamika negara besar dengan sumber daya alam melimpah, basis industri yang besar, serta sistem demokrasi yang seringkali mengalami instabilitas politik. Brazil menganut sistem ekonomi pasar dengan intervensi negara yang cukup signifikan, terutama dalam sektor energi dan juga pertanian. Sebagai salah satu negara BRICS, Brazil itu berhasil memiliki potensi ekonomi besar dengan ekspor utama berupa kedelai, daging, biji besi, dan juga minyak. Namun
Brazil juga menghadapi tantangan struktural seperti ketimpangan sosial yang tinggi, korupsi sistemik, dan juga birokrasi yang berbelit. Sejak krisis ekonomi tahun 2014 sampai 2016, Brazil menghadapi gejolak politik yang ditandai dengan pemakzulan Presiden Dilma Rousseff, naiknya pemerintahan sayap kanan di bawah Jair Bolsonaro, dan kini kembalinya Luiz Inácio Lula da Silva. Dalam konteks ekonomi politik, Brazil menunjukkan ketegangan antara liberalisasi ekonomi dan tuntutan sosial dari populasi miskin. Jadi konflik antara kepentingan agribisnis besar dan perlindungan lingkungan, terutama terkait hutan Amazon, juga menjadi isu penting. Stabilitas makroekonomi, reformasi fiskal, dan penguatan institusi demokrasi menjadi tantangan utama bagi masa depan ekonomi politik Brazil. Selanjutnya adalah Bolivia sebagai negara terakhir, yang dimana ekonomi politik Bolivia itu selama 2 dekade terakhir sangat dipengaruhi oleh model ekonomi yang menekankan kontrol negara atas sumber daya alam, terutama gas alam dan juga mineral, di bawah kepemimpinan Evo Morales tahun 2006 sampai 2019. Bolivia mengadopsi pendekatan ekonomi yang disebut sebagai sosialisme komunitarian yang menggabungkan nasionalisasi sektor energi, peningkatan belanja sosial, serta pemberdayaan masyarakat adat. Pendapatan juga ekspor gas ini digunakan untuk membiayai program-program pengentasan kemiskinan dan juga infrastruktur. Pemerintahan juga berhasil mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun juga menciptakan ketergantungan terhadap komoditas ekspor dan meningkatkan peran negara secara dominan dalam ekonomi. Dan secara politik, Bolivia itu menghadapi ketegangan antara kelompok konservatif dan pendukung Morales yang berpuncak pada kritis politik tahun 2019 setelah pemilu yang diperdebatkan. Dan saat ini Bolivia di bawah kepemimpinan Luis Arce dari Partai MAS berusaha melanjutkan model ekonomi sebelumnya, namun menghadapi tantangan eksternal seperti harga komoditas yang tidak stabil dan kebutuhan untuk diversifikasi ekonomi. Dengan demikian, ekonomi politik Bolivia ditandai oleh campuran antara populisme kiri, nasionalisme sumber daya, dan juga dinamika politik yang sangat dipengaruhi oleh identitas etnis dan juga kelas sosial. Dan sekian adalah materi yang saya dapat setelah UTS. Terima kasih.